Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabila Jamjami dengan NIM 11920600120 dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi yaitu mengenai lipid. Sebelum kita memasuki materi tersebut, saya ingin bertanya, apakah Anda semua pernah memakan makanan seperti ini? Kemudian seperti ini, lalu seperti ini? Dari beberapa makanan tersebut, ternyata ditemukan kandungan lipid. Jadi pertanyaannya, lipid itu apa sih? Seringkali lipid diartikan sebagai lemak. Padahal lipid dan lemak itu berbeda, di mana lemak merupakan bagian dari lipid, sedangkan lipid merupakan senyawa yang cakupannya lebih luas daripada lemak. Oke, dapat disimpulkan bahwa lipid merupakan kelompok besar yang bervariasi dari senyawa organik polar yang dapat terlarut dalam pelarut non-polar, misalnya ether, kloroform, aseton, ataupun benzen. Namun lipid ini bersifat tidak larut dalam air. Selanjutnya, struktur lipid. Yang pertama, lipid terbuat dari unsur karbon, oksigen, dan juga hidrogen. Namun untuk proporsi airnya itu jauh lebih rendah dibanding dengan molekul karbohidrat. Kemudian, lipid tidak seperti polisakarida dan protein karena mereka itu tidak memiliki monomer yang berulang. Lipid terbuat dari dua molekul, yaitu ada gliserol dan asam lemak. Adapun klasifikasi lipid dibedakan menjadi tiga, yaitu ada lipid sederhana, lipid majemuk, dan lipid turunan. Lipid sederhana merupakan lipid yang terbentuk dari ester asam lemak dengan alkohol. Dibedakan menjadi lemak dan juga lilin atau wax. Lemak merupakan gabungan dari ester asam lemak dengan gliserol, yang jika bentuknya padat disebut dengan lemak, namun jika bentuknya cair disebut dengan minyak. Kemudian untuk wax atau lilin merupakan gabungan dari ester lemak dengan alkohol rantai panjang. Selanjutnya, lipid majemuk yang merupakan gabungan dari asam lemak dengan alkohol yang mengandung senyawa lain, misalnya itu ada karbohidrat, protein, ataupun fosfat. Nah, contohnya, jika lipid bergabung dengan fosfat maka disebut dengan fosfolipid. Lalu jika lipid bergabung dengan protein maka disebut dengan lipoprotein. Lalu ada lipid turunan yang merupakan senyawa turunan dari lipid sederhana dan lipid majemuk yang di dalamnya itu terdapat proses hidrolisis. Nah, contohnya misalnya asam lemak, kemudian ada gliserol dan juga sterol. Namun, berdasarkan kemiripan struktur kimianya, lipid ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada asam lemak, kemudian ada lemak, lilin atau wax, kemudian ada fosfolipid, ada sphingolipid, lalu ada terpen, ada steroid, dan yang terakhir ada lipid kompleks. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, asam lemak merupakan asam karboksilat alifatik berantai panjang dengan R berupa rantai karbon jenuh maupun tak jenuh. Nah, untuk asam lemak jenuh ini biasanya berasal dari hewan, bentuknya itu padat. Lalu untuk asam lemak tak jenuh biasanya berasal dari tumbuhan dan bentuknya juga cair. Adapun keberadaan ikatan rangkap pada asam lemak ini memungkinkan terjadinya isomer geometrik cis dan trans. Yang kedua yaitu lemak, merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Gliserol ini merupakan trihidroksi yang memiliki 3 atom karbon. Lemak bisa dihidrolisis oleh basa, asam, kemudian enzim tertentu misalnya lipase yang nantinya akan menghasilkan asam lemak dengan gliserol. Nah, untuk lemak ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada lemak nabati dan juga ada lemak hewani. Yang ketiga yaitu lilin atau wax. Nah, lilin ini merupakan ester asam lemak dengan monohidroksi alkohol yang mempunyai rantai karbon panjang antara 14 sampai 34 atom karbon. Lilin atau wax ini biasanya dihasilkan dari lebah madu yang disebut dengan beeswax, kemudian dari paus ataupun lumba-lumba.
Dan untuk lilin ini ternyata tidak bisa terhidrolisis layaknya lemak, kemudian tidak bisa diuraikan oleh enzim yang menguraikan lemak. Berikutnya ada fosfolipid atau fosfogliserida yang merupakan suatu gliserida yang mengandung fosfor dari ester asam fosfat dan termasuk ke dalam derivat asam fosfatida. Ada beberapa gugus yang terikat pada asam fosfatida, yaitu ada valin, kemudian ada serin, ada inositol, dan lain sebagainya. Yang kelima ada sphingolipid. Nah, sphingolipid ini merupakan derivat dari sphingosine yang mempunyai rantai hidrokarbon panjang dan gugus amino. Dan untuk gugus amino ini bisa membentuk ikatan amida dengan asam lemak yang nantinya akan membentuk yang dinamakan dengan ceramida. Dan untuk berikutnya yaitu ada terpen. Nah, terpen ini merupakan sifat khas pada bau dan minyak yang ada pada tanaman atau lebih dikenalnya dengan minyak esensial. Kemudian terpen ini terdiri dari 5 atom karbon dan dapat berupa rantai lurus, kemudian siklik ataupun gabungan antara rantai lurus dan siklik. Nah, untuk contoh dari terpen ini yaitu bisa berupa sitrat, kemudian karoten, terus ada pinen dan lain sebagainya. Lalu ada steroid. Steroid ini bisa ditemukan pada sel hewan ataupun manusia. Nah, hal ini terdapat dalam pembuluh darah. Adapun ciri-ciri dari steroid yaitu tidak berwarna, kemudian tidak berbau dan memiliki titik lebur paling tinggi yaitu sekitar 150 derajat Celcius sampai 151 derajat Celcius. Kemudian steroid ini terdiri dari 3 cincin sitoheksan dan 1 cincin sitopentana dan tidak mengandung asam lemak. Dan di samping ini merupakan turunan dari steroid, yaitu bisa ditemukan pada hormon testosteron, kemudian ada vitamin D dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu ada kolesterol, dimana kolesterol ini bisa ditemukan di berbagai daerah tubuh manusia, yaitu bisa ditemukan di darah, kemudian ada di empedu, kelenjar adrenal luar, dan juga ada di jaringan saraf. Nah, kolesterol ini disintesis pada hati. Terakhir yaitu lipid kompleks. Nah, dikatakan lipid kompleks karena merupakan lipid yang bergabung dengan senyawa lain, yaitu bisa dengan protein ataupun dengan karbohidrat. Jika lipid bergabung dengan protein berarti lipoprotein, kemudian jika lipid bergabung dengan karbohidrat berarti menjadi lipopolisakarida. Nah, salah satu fungsi utama dari lipoprotein ini yaitu sebagai alat untuk mengangkut lipid dalam metabolisme yang terjadi di dalam membran sel. Berikutnya ada fungsi lipid. Nah, lipid ini memiliki beberapa fungsi, yaitu ada sebagai penghasil energi, di mana 1 gram lipid menghasilkan kurang lebih 9 kilokalori energi. Nah, hal ini setara dengan 2 kali energi yang dihasilkan oleh karbohidrat. Kemudian lipid dijadikan sebagai penyimpan energi, di mana kan di dalam tubuh itu energi disimpan dalam bentuk lipid atau trigliseride dan nantinya itu disimpan di jaringan adiposa. Lalu lipid digunakan untuk membentuk komponen membran sel berupa fosfolipid ataupun glikolipid. Selain itu, lipid juga berfungsi untuk pembentukan hormon progesteron dan testosteron pada bagian steroid. Juga berperan dalam pelarut ADEK yang dimana hal itu dibutuhkan dalam proses regulasi yang ada dalam tubuh. Terakhir, lipid juga berfungsi sebagai isolator, di mana lemak disimpan di bawah kulit yang nantinya digunakan agar suhu tubuh tetap terjaga ketika suhu itu berubah menjadi ekstrim. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.